Apaan tuh? Hai guys, welcome back to Demi. Hari ini kita ada segmen spesial yang berjudulkan Wangsit. Kamu nanya, Kita jawab. Jadi acara Wangsit ini apa? Sesuai dengan tagline-nya, kalau kamu kasih kirim pertanyaan, kita bakal jawab. Yes, dan kita punya satu pertanyaan nih. Iya, pertanyaannya seputar apa nih? Pertanyaannya sih sebenarnya terserah ya, tapi mungkin seputar hal-hal spiritual, supranatural, ya sesuai sama channel kita lah, gitu, The Demit. Gitu. Dan kita akan sebisa mungkin menjawab lah ya, walaupun ini semua pastinya opini kita sih. Ya, ini hanya opini, ini belum tentu benar. Ya, jadi kalian tolong di-highlight dan digarisbawahi kalau ini hanya diskusi ya dari betul. kita, dan kita bakal ngejawab kira-kira apa sih pendapat kita gitu, opini dari kita. Oke, pertanyaan yang pertama yang sudah datang nih, Pet, boleh baca? Nih? Kak, asik. Menurut kakak, jalan mana buat masuk surga? Lewat agama apa? Wah. Surga. Berarti kita bakal ngebahas tentang jalan berat ya. Surga dan neraka ke Tuhan. Mungkin ini karena kita udah deket sama bulan puasa kali ya. Iya, banyak orang-orang yang mulai kayak memikirkan surga lagi gitu. Kok menurut lu sendiri memang di bulan-bulan suci itu kita memang kembali didekatkan pada hal-hal surgawi gitu ya. Dan spiritual ya. Dan spiritual gitu ya. Tapi ingat gak, kan kemarin kita juga sempat tanya nih ya, Pet, ya, ke beberapa orang kayak, lu percaya surga gak? Lu percaya surga gak? Iya, gitu, benar-benar. Dan ternyata kan hampir 90% orang itu percaya tentang surga. Yes. Gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri, Pet, cara buat masuk surga itu gimana? Kalau menurut gua, sang pencipta itu tuh dia maha besar dan maha kreatif. Dia adalah sang pencipta. Dia yang menciptakan cipta. Sang pencipta. Iya, dia bahkan yang menciptakan cipta gitu. Hingga dia tidak bisa terciptakan. Berat ya. Karena dia di luar kosakata tersebut. Kalau semua kosakata dalam bumi kita gabungin jadi satu, bahkan gerbang menuju surga pun nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata yang kita punya. Dan menurut gua, saking besarnya dan saking kreatifnya, karena ingat create apa namanya, God is a creator gitu kan, and of course dia itu kreatif gitu. Dan orang kreatif itu punya banyak cara dan beragam cara. Kalau cuma satu jalan menuju surga, menurut gue rada boring gitu ya. Menurut gue Tuhan itu menciptakan banyak beragam cara dengan penuh warna dan ritos-ritos yang gak terbatas jumlahnya. Dan menurut gua itu apa namanya, hanya perbedaan di cara menuju lokasi tersebut. Bahkan kalau kita mau ngomongin kayak abis kematian pergi kemana, ada agama yang gak percaya kalau surga itu ada gitu. Apa namanya? Sebutannya juga beda mungkin. Sebutannya juga beda gitu. Goalnya beda. Mereka lebih mengejar transcendence gitu. Misalnya mereka setelah mati mereka menjadi makhluk yang lebih sempurna dari manusia dan menyatu dengan semesta gitu. Mereka bahkan nggak punya konsep surga gitu. Tapi kalau kita ngomongin surga, ya tadi balik lagi, kalau menurut gua Tuhan itu menciptakan beragam agama, beragam kepercayaan, beragam ritos yang bermacam-macam. Itu tuh menunjukkan sisi kreativitas dia sebagai creator. Karena a creator must be creative gitu. Dan apa namanya, hingga diciptakan banyak brand, kayak brand-brand handphone yang sebenarnya gunanya sama buat handphone gitu kan. Untuk terhubung dengan Tuhan. Untuk terhubung dengan Tuhan. Cuman ya tinggal cocok-cocokan aja, makanya lebih cocoknya lewat yang mana gitu. Seperti pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Jagorawi gitu, kayak Roma. Oke. Gitu sih kalau dari gue. Kalau dari lo gimana, Tom? Jadi sebenarnya dari yang tadi Petra omongin, gue nangkepnya kesimpulannya bener gitu. Karena kayak mungkin kita bakal ngomongin ini surganya dari kacamata spiritual ya. Jadi kita nggak akan ngebahas dari satu agama. Karena kalau dari satu agama itu bakal beda-beda. Kayak tadi yang Petra udah bilang, bakal banyak, semua punya konsep surganya pun ada yang beda-beda gitu. Bahkan ada yang nggak punya konsep surga gitu. Tapi dengan yang tadi Petra bilang juga, make sense-nya adalah yang tadi kayak contohnya handphone aja gitu, banyak brandnya, tapi semua fungsinya sebenarnya sama gitu. Jadi kayak mungkin menurut gua Tuhan kita juga sebenarnya mungkin satu ya, cuman dibikinnya ya tiap orang itu kan ada preferensi lebih cocok. Misal ngerasa yang gue kayaknya lebih cocok kalau yang ibadah gue modelnya yang bermeditasi,
ya mungkin kalau kayak gitu bisa masuk ke Buddha gitu, jalan Buddha gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih senangnya yang bersorak-sorai, nyanyi, puji-pujian gitu, ya mungkin bisa cocok masuk ke Kristen misalnya. Atau yang lebih senangnya yang berkumpul sama jemaat-jemaat lain, yang terus yang maksudnya beribadah khusyuk, bisa masuk Muslim. Jadi kan menurut gue sebenarnya semua agama itu baik, dan semua agama itu menurut gue bisa jadi jalan buat menuju surganya sih ya. Betul. Jadi semua agama itu menurut gue nggak ada yang satu agama doang yang bener-bener cuma bisa buat masuk ke surga menurut gua gitu. Karena ya itu dia, banyak jalan menuju Jagorawi. Betul. Dan apa namanya, ada juga perspektif yang melihat kalau surga dan neraka tuh malah adanya di bumi. Malah gitu. di bumi yang kita lagi nikmatin saat sekarang kita gitu ya. lagi happy dan senang, Itu itulah adalah surga surga kita. Saat kita lagi down, peperangan terjadi, itu adalah neraka bagi kita gitu. Tapi sejatinya kebenaran kita kemana habis surga? Jujur li, kita semua sotoy. Semua manusia di bumi ini menurut gue sotoy. Kita akan kemana? Karena kita harus nunggu dulu sampai kita Betul. mati, baru kita tahu Iya. sejatinya kebenaran itu. Dan terus kayak gini, Seperti apa? ini juga gak sih Pak? Maksud gue tadi tiba-tiba kepikiran kayak surga itu kan maksudnya kita selama ini kan tahu tentang surga itu kan dari pelajaran agama kan. Ya mungkin itu juga ya sekali lagi agama itu kan dibuat sama manusia, benar gak? Konsep semua itu kan kayak konsep surga, konsep kesempurnaan, semua ini kan tujuannya intinya adalah dibikin kayak sebuah goal biar kita selama hidup itu melakukan segala sesuatu hal yang baik. Yes. Biar kita tahu saat kita meninggal nanti perginya kemana, pasti dong pengennya semua ke tempat yang baik gitu. Sedangkan kalau misalnya di perilaku kita buruk di sama hidup gitu, ya mungkin makanya dibikin adalah juga neraka. Nggak mungkin kalau ada surga tanpa ada neraka. Itu nggak bisa dipisahin kan. Jadi menurut gua kayak ya konsep surga dan neraka itu menurut gua bisa jadi juga ya ciptaan manusia tentunya. Itu yang kita kenal tentang surga yang indah-indah itu semua juga menurut gua itu pastinya manusia yang bikin sih. Cuman untuk biar kita sama hidup itu punya perilaku baik dan kita selalu pengen dekat sama Tuhan kita gitu. Betul. Daripada mikirin surga dan neraka, lebih baik mendekatkan diri sama sumber pencipta surga dan neraka gitu. Betul. Karena ya kalau kata Ahmadani ya, jika surga dan Asik. neraka tak pernah ada. Ada lagu itu juga yang kemarin itu lagu apa, Viv? Beatles ya? Imagine of It. Dia itu pernah ngebahas tentang kan. Karena ya selama ini karena kayak ada konsep surga dan neraka juga ternyata ada efeknya Menurut juga gue ya. itu karena apa namanya ya kekhawatiran kita sebagai manusia yang akan bertemu ajal gitu ya. Kita tuh semua takut dengan ketidakpastian gitu. Kemana kita akan pergi setelah kita mati gitu. Dan apa namanya juga untuk menjaga perilaku kita selagi kita hidup sebelum bertemu ajal, maka diciptakanlah konsep surga yang memberi kita reward kalau kita berbuat baik dan memenuhi semua aturan-aturan dari agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing, maka kita akan bisa sampai ke reward tersebut. Atau sebaliknya, kalau kita menjadi manusia yang jahat, manusia yang nggak baik, kita akan dapat hukumannya gitu. Cuman ya balik lagi, kalau gue pribadi sih gue nggak mau peduli sama surga dan nerakanya sih. Gue lebih baik peduli sama sumbernya. Yes. Sang sumber. Udah lebih baik sih itu sih, dekatkan diri ke sumber sejatinya, the creator itself, the creative creator. Keren loh dia. Tapi conclusionnya ya, gua cuma mau ngingetin teman-teman, jadi kalian nggak usah pusing, nggak usah kayak peduli mikirin kayak agama mana yang benar. Kalian percaya aja sama agama kalian, apa yang sudah kalian jalanin, kepercayaan kalian, iman kalian, percaya itu yang paling benar buat kalian, itu yang paling cocok sama kalian, jalanin aja. Jadi nggak usah terganggu sama omongan orang ya, maksudnya ada jalan di sini yang paling benar, ada jalan sini lebih benar. Nggak, kalian udah nggak usah dengerin itu, yang penting fokus sama apa yang udah kalian jalanin dan paling cocok di yang hati paling kalian. enak dipakai aja udah, kayak handphone gitu kan. Gue nggak pernah mau pakai Apple. Oh iya. Gue anak Android. Kalau aku sih pakai iPhone, pakai Android juga. Tapi enggak, maksudnya ini juga ya, apa kayak ya tadi yang penting sesuai dengan hati kalian, dan yang paling penting itu spiritual itu personal. Yes. Spiritualitas itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Jadi nggak perlu kalian ngikutin orang atau kayak terpengaruh sama orang lain ngomong saya, yang di sini agamanya paling gampang loh, kalian gini udah bisa masuk surga gitu. Atau yang kayak di sini melakukan ini bisa langsung masuk surga. Kalian nggak usah pedulin itu. Pokoknya kalian percaya aja
apa yang kalian alamin, kalian rasakan dari hati itu yang paling cocok ke Tuhan kalian, ke agama kalian udah apa ya, tertanam di situ dan ngerasa bertumbuh di sana, just do it. Udah nggak usah ribet ngurusin yang lain gitu. Betul. Gitu. Ada tambahan nggak? Ya benar, udah sih. Kayak menurut gue sih itu cukup. Selama dari apa yang kalian pelajari, kalian menjadi manusia yang lebih baik, itu udah tanda yang baik untuk terus menjalani apa yang kalian percayai. Iya, intinya semua agama itu baik. Yes. Jadi yang penting itu ya teruslah sebarkan kasih, cinta, dan kurangin kebencian. Asik. Oke, itu dia Wangsit, kamu nanya. Kami jawab. Oke, Sampai see you ketemu next lagi di time. pertanyaan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Ya, itu dia.